Zina adalah dosa besar yang bukan hanya merusak diri sendiri, tetapi juga menghancurkan keluarga, keturunan, hingga tatanan masyarakat. Di video kali ini, Cakapedia akan membahas 3 macam zina yang sangat dibenci oleh Allah, lengkap dengan dalil Al-Quran, hadis, serta penjelasan ulama tentang bahayanya bagi kehidupan manusia. Semoga di video ini menjadi pengingat bagi kita semua agar menjaga pandangan, menjaga hati, dan tetap berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Namun sebelum lanjut, mari sempatkan menulis salawat di kolom komentar. Insya Allah ini akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga bantu like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dalam menyebarkan syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cakapedia yang dirahmati Allah, ada satu dosa yang Allah sebut secara langsung sebagai fahsyah, yakni perbuatan kotor dan keji yang mencelakakan pelakunya, menghancurkan keluarga, serta menyeret manusia pada kehinaan di dunia dan akhirat. Dosa itu ialah zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk." Quran Surah Al-Isra ayat 32. Allah tidak mengatakan jangan berzina, namun jangan mendekati zina. Artinya, seluruh langkah yang menuju ke arah sana, sekecil apapun, sudah terlarang. Dalam pembahasan kali ini, kita akan melihat 3 macam zina yang dibenci Allah dan sangat berbahaya jika dibiarkan. 1. Zina hati. Zina pertama dan paling halus adalah zina hati, sebuah dosa yang berjalan diam-diam tanpa suara, tapi menghancurkan keimanan sedikit demi sedikit. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, "Zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan." Hadis riwayat Muslim. Zina hati terjadi saat seseorang menikmati lamunan, bayangan, atau fantasi yang tidak halal. Ia mungkin tidak terlihat oleh manusia, tetapi Allah Maha melihat sekalipun isi hati manusia. Zina ini sangat berbahaya karena menjadi pintu pertama menuju zina yang lebih besar. Ia merusak ketenangan, merusak pikiran, membuat hati gelisah, dan menumbuhkan keinginan yang semakin sulit dikendalikan. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, "Pandanglah, zina besar dimulai dari zina hati. Barang siapa menjaga hatinya, maka ia telah menutup 90% pintu dosa itu. Oleh karena itu, menjaga hati adalah benteng pertama seorang mukmin. Perbanyaklah zikir, istighfar, dan isi hati dengan cinta kepada Allah, karena hati yang sudah penuh dengan cahaya iman tidak akan memberi ruang pada gelapnya zina." 2. Zina mata. Inilah zina yang paling sering disepelekan. Rasulullah bersabda, "Zina kedua mata adalah memandang." Hadis riwayat Muslim. Satu pandangan liar dapat menodai hati. Satu tatapan yang dibiarkan bisa menjerumuskan manusia pada fitnah yang dahsyat. Allah berfirman, "Katakanlah kepada orang beriman laki-laki agar mereka menundukkan pandangan." Quran Surah An-Nur ayat 30. Dan ayat berikutnya memerintahkan hal yang sama kepada perempuan. Zina mata bukan hanya melihat aurat, tetapi juga menikmati pandangan, memandangi sesuatu dengan syahwat,
bahkan menikmati konten-konten haram di media sosial, film, ataupun gambar. Para ulama berkata, pandangan adalah anak panah iblis yang paling beracun. Karena pandangan yang tidak dijaga menembus hati, menumbuhkan syahwat, memicu zina hati, dan akhirnya mendorong langkah menuju zina fisik. 3. Zina fisik. Ini adalah puncak kejahatan yang menghancurkan kehormatan. Dan ini adalah bentuk zina yang paling besar dan paling dibenci Allah. Zina fisik bukan sekedar dosa pribadi. Ia merusak keturunan, keluarga, kepercayaan, dan masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang pezina berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, saat seseorang melakukan zina, cahaya iman sedang keluar dari dirinya karena besarnya dosa ini. Dampak zina fisik sangat luas, yakni menghancurkan rumah tangga orang lain, menghilangkan kehormatan pelaku, mengundang murka Allah, menyebabkan penyakit, aib, dan fitnah, merusak generasi karena anak yang tidak diinginkan, serta membuat hati gelap dan jauh dari kebaikan. Allah menyebut pelaku zina sebagai orang berdosa yang mencelakakan diri sendiri. Dan dalam syariat Islam, hukuman zina termasuk yang paling berat, menunjukkan betapa besar keburukan perbuatan tersebut. Namun pertanyaannya, apakah zina harus benar-benar dihindari, atau adakah kiat-kiat khusus dalam Islam untuk menghindari zina? Berikut adalah kiat-kiat Islami untuk menjauhkan diri dari zina. Pertama, menjaga pandangan. Ini adalah benteng pertama dan perintah langsung dari Allah. Ada beberapa cara praktis dalam menjaga pandangan, yakni hindari konten sensual di media sosial, blokir akun-akun hiburan yang memancing syahwat. Jika berpapasan dengan lawan jenis yang memikat, segera alihkan pandangan. Isi waktu dengan aktivitas yang bermanfaat, seperti berolahraga dan mengaji. 2. Menjaga hati dari khayalan dan fantasi yang haram, yakni dengan memperbanyak zikir agar hati tidak kosong. Hindari film atau drama yang merusak. Isi pikiran dengan ilmu dan ibadah. Hati yang kuat akan menolak zina sebelum ia mendekat. Yang ketiga, menjaga interaksi dengan lawan jenis. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan perempuan kecuali syaitan menjadi yang ketiganya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Khalwat yaitu berduaan di tempat yang tidak bisa dilihat orang. Kiat menjaga diri yakni jangan berdua-duaan, baik di tempat nyata maupun chat pribadi secara intens. Jika harus bekerja bersama lawan jenis, tetaplah profesional. Hindari bercanda yang berlebihan yang memancing kedekatan, serta gunakan batasan syar'i dalam memperlakukan lawan jenis. Banyak kasus zina berawal dari awalnya cuma chat biasa. 4. Menjaga aurat dan berpakaian syar'i. Allah memerintahkan, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka. Quran Surah An-Nur ayat 31. Hal ini diperuntukkan bagi kaum wanita untuk menjaga aurat dengan berpakaian secara syar'i, tidak menunjukkan lekuk tubuh dan juga aurat mereka. Pakaian bukan sekedar kain, ia adalah pelindung dari pandangan, benteng dari syahwat, dan penjaga kehormatan. Pakaian yang syar'i mencegah diri sendiri dan orang lain dari godaan. Memperbanyak puasa bagi yang belum mampu menikah. Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu menikah, hendaklah ia segera menikah. Namun jika ia tidak mampu, maka berpuasalah.
karena puasa itu benteng baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa melemahkan syahwat dan membersihkan jiwa. Menikah jika sudah mampu. Menikah bukan sekedar sunnah, tapi perlindungan dari zina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikah itu menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menikah memberikan tempat halal bagi kebutuhan biologis, emosional, dan cinta manusia. 7. Menjauhi diri yang mengajak kepada kemaksiatan. Lingkungan sangat mempengaruhi perilaku. Rasulullah bersabda, seseorang mengikuti agama sahabat dekatnya, maka lihatlah siapa yang menjadi sahabat dekatmu. Hadis riwayat Abu Daud. Jika teman-temanmu suka bercanda jorok, menonton yang tidak senonoh, mengajak chatting yang tidak halal, maka pelan-pelan hal itu akan menggerus keimanan. Pilihlah lingkungan yang membawa kepada kebaikan. 8. Menutup semua pintu kecil menuju zina. Allah tidak hanya melarang zina, tetapi melarang segala hal yang mendekat. Maka tutuplah pintu kecil seperti flirting atau menggoda, komentar-komentar manis, chat di tengah malam, konten sensual, pertemuan yang tidak perlu, ataupun lagu-lagu yang memancing syahwat. Semua itu adalah pintu kecil yang jika dibiarkan akan berakibat fatal. Memperbanyak zikir, istighfar, dan menyibukkan diri dengan ibadah. Orang yang selalu dekat dengan Allah akan dijauhkan dari zina. Hati yang sibuk dengan Al-Quran tidak akan sempat menikmati maksiat, karena sesungguhnya nikmat taat jauh lebih luar biasa ketimbang nikmat maksiat. Sahabat Cakapedia yang dirahmati Allah, zina tidak hanya soal perbuatan fisik. Zina dimulai dari hati, lalu mata, kemudian langkah-langkah kecil yang dianggap remeh. Setiap detik kita tak berhati-hati, iblis mengintai. Berapa banyak fenomena di zaman sekarang, bahkan sekelas alim ulama, masih terpengaruh dan terjebak dengan tipu daya zina. Nauzubillah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga pandangan dan juga menjaga diri dari perbuatan zina. Segeralah kita menjauhkan diri dari hal-hal yang cenderung mengajak dekat ke dalam dunia kemaksiatan, terutama zina. Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikan hati, kuatkanlah hati kami untuk menjauhi segala bentuk zina, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Bersihkanlah pandangan kami, lindungilah keluarga kami, dan jadikan kami hamba-hamba yang Engkau cintai. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas jalan yang Engkau ridhoi, dan wafatkan kami dalam keadaan suci dari maksiat. Amin ya rabbal alamin. Sebarkan video ini jika bermanfaat. Insya Allah ini akan menjadi ladang pahala jariah untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.